Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harit Cabayaki dari program studi kesehatan masyarakat Universitas Pekalongan dengan NIM 0623016441 dengan topik utama pestisida golongan pyrethroid dengan judul Permethrin sebagai agen toksik dalam kesehatan industri. Pada pertama-tama di sini kita akan membahas tentang profil pestisida Permethrin. Nah, di dalam pestisida Permethrin itu adalah golongan senyawa yang dinamakan pyrethroid sintetis yang merupakan analog sintetis dari pyrethrum atau insektisida alami dari bunga krisan yang dirancang agar lebih stabil terhadap paparan sinar matahari. Nah, kegunaan utama pestisida Permethrin itu adalah insektisida pertanian, pengendalian vektor atau bahan obat skabies. Nah, bentuk sediaannya itu adalah yang pertama adalah cairan emulsi atau EC atau aerosol lotion 1%. Yang ketiga adalah krim topikal 5%. Nah, untuk selanjutnya ada karakteristik dari fisik dan kimia. Nah, sifat fisik di dalam pestisida Permethrin itu adalah berwarna kuning pucat hingga coklat muda. Senyawa ini bersifat hidrofobik tinggi yang sangat tidak larut dalam air dan sangat larut dalam pelarut organik. Nah, sifat kimia dan formulanya adalah stabil pada kondisi normal dan tahan terhadap degradasi asam. Contohnya C21, H20, C12, O3. O3. Tingkat toksisitasnya pada manusia memiliki tingkat toksisitas rendah atau sampai sedang karena mamalia memiliki enzim hidrolisis yang cepat. Namun senyawa ini sangat toksik bagi ikan dan organisme akuatik karena keterbatasan metabolisme detoksifikasi mereka. Jalur paparan Permethrin itu melewati inhalasi atau terhirup lewat pernapasan. Yang kedua dermal, kontak langsung dengan kulit. Yang ketiga oral atau tetelan atau kontaminasi makanan. Nah, dampak awal dari paparan Permethrin itu adalah kontak primer segera memicu iritasi membran, rasa kesemutan lokal atau parestesia, pusing hingga gangguan sensorik pada daerah yang terpapar. Nah, paparan dermal dominan itu merupakan kasus tersering bagi pemakai krim skabies maupun petani penyemprot. Nah, untuk efek absorpsi sistematiknya, meskipun penyerapan kulit rendah, paparan inhalasi memicu distribusi sistemik lebih cepat. Nah, mekanisme toksisitas selulernya adalah organ target utamanya adalah sistem saraf pusat atau otonom. Nah, Permethrin secara selektif menyerang transmisi elektrokimia sepanjang akson neuron saraf, menginduksi influx berulang saraf. Nah, gangguan kanal natrium. Nah, ini gangguan yang menyebabkan mekanisme toksisitas seluler. Gangguan kanal natrium atau NA. Pestisida ini bekerja dengan cara memperlambat penutupan gerbang kanal natrium sensitif, tegangan voltage gated sodium channels pada membran sel saraf. Hal ini mengakibatkan perpanjangan aliran arus masuk natrium pasca depolarisasi. Nah, manifestasi efek biologisnya adalah pelepasan muatan listrik berulang secara terus-menerus memicu ketidakseimbangannya motorik atau tremor dan kejang, hiperaktivitas refleks atau atraksi koordinasi. Nah, dampak kesehatan akut dan kronisnya. Nah,
Reaksinya adalah dampak kesehatan akut terjadi segera setelah paparan konsentrasi tinggi melalui kontak langsung atau inhalasi sediaan aerosol. Nah, saluran cerna atau mual, muntah, diare hebat. Kedua, sistematik, pusing berat, nyeri kepala, dan vertigo. Dan ketiga, kontak fisik, iritasi mata akut, parestesia kulit atau rasa terbakar. Nah, dampak kesehatan kronisnya dihasilkan dari penumpukan paparan dosis rendah jangka panjang di tempat kerja atau industri pertanian. Nah, meliputi sistem saraf, penurunan motorik halus, neuropati perifer, atau reproduksi, resiko gangguan hormonal seksual atau dosis ekstrim, dan saraf perkembangan, potensi neurotoksisitas kognitif anak. Nah, analisis kasus sektor pertaniannya ini ada jurnal dari Velmugoran et al. 2006. Studi mengevaluasi manifestasi toksisitas akibat paparan pestisida piretroid berulang pada para pekerja tani di perkebunan. Nah, akar masalah pertamanya itu penyemprotan berulang dengan frekuensi tinggi tanpa dilengkapi alat pelindung diri atau APD yang standar. Nah, dan kedua, dampak klinis. Ditemukan keluhan pusing kronis, iritasi dermal persisten, dan tanda degenerasi saraf perifer ringan. Nah, faktor yang ketiga itu faktor resiko jam kerja yang panjang, minimnya edukasi higienitas, dan absennya perlindungan masker atau sarung tangan karet itu tanpa APD ya. Nah, pengendalian resiko pementrin adalah dalam tingkat hierarki. Nah, yang pertama adalah eliminasi atau substitusi atau membatasi pemakaian atau menggantinya dengan pestisida berdaya toksik lebih rendah bagi lingkungan akuatik. Nah, tujuan dan outputnya adalah memutuskan agen bahaya sejak dari sumbernya. Nah, yang kedua, rekayasa teknik. Nah, penerapan alat ini semprot, sistem tertutup otomatis, atau penyediaan ventilasi yang adekuat. Nah, tujuannya adalah meminimalisasi sebaran partikel aerosol di udara kerja. Nah, yang ketiga ada administratif. Nah, upaya pengendalian teknisnya adalah penyusunan standar operating atau SOP lah, prosedur atau pembatasan rotasi jam kerja, dan pelatihan K3 berkala. Tujuannya adalah membangun budaya kerja aman dan tanggap bahaya. Yang keempat ada alat pelindung diri atau APD. Wajib memakai masker, kacamata, baju lengan panjang, serta sarung dengan tahan bahan kimia. Nah, tujuannya untuk memperkecil kontak dermal atau inhalasi secara langsung kepada tubuh dan pernafasan. Nah, edukasi tentang peran tenaga kesehatan masyarakat. Nah, perannya itu pertama itu ada edukasi atau pelatihan pekerja, memberikan sosialisasi cara pencampuran dan penyemprotan bahan kimia secara aman untuk menekan peluang keracunan tidak disengaja di kawasan pertanian. Yang kedua adalah surveillance kesehatan atau monitoring paparan, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan berkala atau tes kolinesterase atau metabolit urin guna memantau ambang batas biologi paparan kumulatif tubuh pekerja. Yang ketiga ada promosi penggunaan APD standar. Nah, promosinya melalui mengencarkan kampanye pentingnya disiplin menggunakan alat pelindung diri lengkap melalui media visual informatif di sentra-sentra produksi tani. Yang keempat adalah penyuluhan atau pencegahan dan dekontaminasi, mengajarkan tata cara pertolongan pertama pasca kontaminasi atau mencuci bagian terpapar segera, dan penanganan bilas mata darurat
dekontaminasi pakaian. Nah, kesimpulannya adalah pemerintah adalah insektisida golongan pertroid yang sangat bernilai guna tinggi namun membawa bahaya neurotoksisitas nyata bagi pekerja dan ekosistem akuatik jika terabaikan faktor perlindungannya. Nah, rekomendasi utamanya pemberlakuan sertifikasi bagi operator penyemprotan dan pengawasan ketat pembuangan limbah sisa ke badan air. Nah, di sebelah kanannya ada data referensi dari WHO.